Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Diki Sarjono dengan NIM 20200012043. Di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan mesin milling, bagian-bagian beserta fungsinya. Mesin milling. Mesin milling adalah suatu mesin perkakas yang menghasilkan sebuah bidang datar di mana pisau berputar dan benda bergerak melakukan langkah pemakanan. Sedangkan proses milling adalah suatu proses pemesinan yang pada umumnya menghasilkan bentuk bidang datar karena pergerakan dari meja mesin, di mana proses pengurangan material benda kerja terjadi karena adanya kontak antara alat potong atau cutter yang berputar pada poros dengan benda kerja yang tersekam pada meja mesin. Tujuan mesin fries adalah menghasilkan benda kerja dengan permukaan yang rata atau bentuk-bentuk lain yang spesifik seperti profil, radius, silindris, dan lain-lain dengan ukuran dan kualitas tertentu. Prinsip kerja mesin milling. Tenaga untuk pemotongan berasal dari energi listrik yang diubah menjadi energi gerak utama oleh sebuah motor listrik. Selanjutnya, gerakan utama tersebut akan diteruskan melalui suatu transmisi untuk menghasilkan gerakan putar pada poros mesin milling. Poros mesin milling atau mesin fries adalah bagian dari sistem utama mesin milling yang bertugas untuk memegang atau memutar cutter sehingga menghasilkan putaran atau gerakan pemotongan. Gerakan pemotongan pada cutter jika dikenakan pada benda kerja yang telah dicekam maka akan terjadi gesekan sehingga akan menghasilkan pemotongan pada bagian benda kerja. Hal ini dapat terjadi karena material penyusun cutter mempunyai kekerasan di atas kekerasan benda kerja. Bagian-bagian mesin milling beserta fungsinya. 1. Alas mesin atau base berfungsi sebagai pondasi dari mesin milling. 2. Lutut atau can sebagai dudukan dari meja mesin. Ketiga, kolum merupakan bagian penyangga utama mesin yang terpasang tegak lurus pada base. 4. Saddle atau dudukan meja berfungsi membawa meja mesin fries saat digerakkan. 5. Meja mesin atau table berfungsi sebagai tempat untuk mengikat benda kerja dalam proses pengefriesan. 6. Lengan atau arm berfungsi menghubungkan badan mesin dengan kepala mesin. 7. Spindle berfungsi sebagai tempat penahan alat potong pada mesin fries vertikal dan sebagai tempat arbor pada mesin fries horizontal. 8. Arbor berfungsi menghubungkan antara spindle mesin dengan kolen yang akan mencekam pisau fries. 9. Milling head berfungsi sebagai tempat spindle mesin dan untuk pengaturan naik turunnya spindle. 10. Ram adalah lengan yang menjorok pada mesin fries vertikal. 11. Motor penggerak berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau memberikan mesin tenaga untuk bergerak. 12. Handwheel yang berfungsi untuk menggerakkan meja dalam arah longitudinal atau memanjang. 13. Can elevating screw merupakan mekanisme penggerak saddle dalam arah vertikal. Bagian ini terdiri dari pasangan tabung dan poros berulir. 14. Can elevating handle. Alat ini memiliki fungsi untuk melakukan pengaturan table atau meja pada mesin fries. 15. Crossfed handle. Alat ini memiliki fungsi untuk melakukan pengaturan titik pemakanan material benda kerja atau pisau fries. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waliudin Adi, NIM 2020012045. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pensettingan benda kerja pada mesin milling. Pertama-tama, benda kerja dipastikan sudah tercekam di meja mesin CNC. Proses pencekaman benda kerja disesuaikan dengan kondisi material dari benda kerja.
Kemudian lakukan pengukuran koordinat benda kerja sesuai dengan bidang atau acuan yang dipilih. Alat ini dipakai untuk positioning koordinat pada bidang X dan Y. Untuk pengukuran atau registrasi pada sumbu Z, pengambilan datanya langsung disetting dengan alat potong yang digunakan. Tahap kedua, pastikan atau identifikasi fitur dari benda kerja yang memiliki posisi penting. Dalam artian, fitur dengan fungsi khusus bisa menjadi acuan sebagai base pengukuran koordinat. Dalam beberapa kasus bidang, sering dijadikan acuan penyetingan, tapi untuk kondisi tertentu, lubang bisa menjadi kunci atau pusat acuan bagi semua fitur. Tahap 3, di sini seseorang membuat program CNC diharuskan berkomunikasi dengan operator CNC. Keputusan bisa diambil diantaranya kemudahan dari sisi pengambilan data, kemudian data yang diambil tidak terjadi perubahan bentuk pada saat benda kerja dirakit atau bekerja secara sistem. Tahap keempat, tahap akhir dari penyetingan benda kerja. Pada tahap ini, pastikan data atau koordinat hasil pengukuran diregistrasi atau didaftarkan pada mesin CNC. Menu yang ada pada tampilan grup G54, G55 sampai dengan G59. Selanjutnya, data akhir dari penyetingan di benda kerja menjadi acuan pemanggilan di program CNC. Sampai tahap ini, pengukuran atau pengambilan data dan pendaftaran data pada koordinat X dan Y selesai. Selanjutnya, pengukuran atau pengambilan data koordinat untuk sumbu Z. Pada sumbu Z, pengambilan koordinat acuan dilakukan langsung oleh alat potong atau cutter yang digunakan. Secara teknis, untuk mendapatkan data pada arah sumbu Z, salah satunya kita bisa menggunakan alat bantu setting berupa alat bantu ketinggian atau Z-axis gauge. Secara prinsip, ujung alat potong ditekan pada permukaan atas alat sampai lampu indikator menyala. Kemudian data tersebut diregistrasi pada mesin dan pada menu setting koordinat Z. Dikompensasi sebagai ketinggian dari alat gauge yang digunakan. Selanjutnya, dial benda kerja atau dial indikator. Dial indikator adalah alat pembanding yang banyak digunakan di industri permesinan, terutama pada bagian pengukuran. Dial indikator digunakan untuk mengetes penyimpangan kecil pada bidang datar, bulat, atau permukaan lengkung. Cara menggunakan dial indikator: yang pertama, pasang dial indikator pada dudukan atau magnetic base. Pastikan dial indikator terpasang dengan kencang. 2. Dekatkan sensor pada permukaan yang akan diukur hingga menyentuh permukaan benda. 3. Gerakkan sepanjang permukaan yang diukur. 4. Baca hasil pengukuran atau penyimpangan. Yang terakhir, proses pensettingan cutter. Arbor ditempatkan pada lubang poros kerucut, sedangkan ujung lainnya disangga ditahan dengan bantalan 1 pada lengan overarm. Mesin fresh horizontal dengan 1 pisau mantel 5 terpasang pada arbor. Pisau dapat ditempatkan di sepanjang arbor dengan merubah kedudukan collaring arbor 3, 4, 6, dan 7 yang terpasang pada arbor di kedua sisi cutter. Collar paling ujung kiri 7 mendukung ujung arbor, sedang collar ujung kanan 3 menahan arbor dengan dikuatkan oleh mur 2 pada ujung arbor. Beberapa cutter yang terpasang pada arbor untuk berbagai keperluan pemotongan sesuai dengan cutter terpasang. Collar standar pada mesin fresh dengan lebar antara 1 sampai dengan 50 mm. Collaring arbor digunakan untuk memberi ruang 2 cutter atau lebih pada jarak tertentu satu dengan yang lainnya. 2 buah cutter dengan jarak A. Jarak diperoleh dengan memilih dan mengatur collar tersebut. Posisi cutter pada arbor pisau sebaiknya diletakkan sedekat mungkin dengan ujung poros untuk menghindari pembebanan berlebih ketika sedang pemakanan. Untuk itu diperlukan beberapa cara pemasangan pisau arbor yang